Shalom semuanya. Iman Kristen mengajarkan bahwa kedatangan Yesus Kristus kembali bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perubahan besar yang akan mengubah kenyataan seperti yang kita kenal saat ini. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi setelah Tuhan Yesus menjemput kita? Apakah kita hanya akan duduk menyembah di surga selamanya? Bagaimana nasib bumi? Dan nasib mereka yang tertinggal, apa peran kita nanti? Jadi berdasarkan pola-pola dalam ayat-ayat Alkitab, kita dapat melihat gambaran luar biasa tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kedatangan kedua Yesus. Maka inilah rahasia akhir zaman yang jarang dibahas, tetapi telah dinyatakan dalam firman Tuhan. Mari kita mulai. Yang pertama, Anda akan diberi otoritas untuk menghakimi malaikat. Ini didasarkan pada 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, Anda akan diberi jabatan tinggi oleh Tuhan dalam kerajaannya yang kekal, membuat Anda memiliki otoritas yang luar biasa. Ini bukan sekedar kiasan atau simbol, tetapi benar-benar sebuah kenyataan yang Anda akan alami. Tapi, apa artinya menghakimi malaikat? Dalam bahasa Yunani asli, kata menghakimi atau krino tidak hanya berarti menghukum atau mengadili saja, tapi maknanya lebih luas, bisa artinya menilai, memerintah, bahkan menguasai. Ini artinya, janganlah Anda langsung berpikir bahwa Anda hanya jadi sebatas layaknya hakim di pengadilan saja. Karena Anda akan lebih dari itu, di mana selain Anda terlibat dalam penghakiman terhadap malaikat yang jatuh, Anda juga akan memiliki otoritas dalam pemerintahan kerajaan surga. Status Anda akan melampaui para malaikat. Bagaimana bisa? Semua karena peran unik Anda dalam rencana penebusan Tuhan. Ya, pada dasarnya, Anda diciptakan menurut gambar Tuhan, suatu kehormatan yang tidak dimiliki malaikat. Selanjutnya, Anda telah ditebus oleh darah Kristus, darah Tuhan itu sendiri, suatu anugerah yang tidak tersedia bagi malaikat jatuh. Sehingga, yakinlah Anda berhak disebut sebagai ahli waris dari kerajaan surga yang membuat Anda layak memerintah bersama Yesus dalam kekekalan. Jadi itulah kira-kira penyebabnya mengapa saat ini Tuhan selalu menghendaki Anda untuk mau berusaha hidup dalam kebenaran dan sering menguji iman, kesetiaan, dan ketekunan Anda. Karena memang tujuan akhir Tuhan bagi Anda bukan hanya sekedar menjadi penyembah saja, tetapi juga untuk dipercaya menjadi rekan pemimpin dalam kemuliaan bersama Yesus. Maka sekarang, jangan biarkan tipu daya ataupun perkara duniawi mengaburkan kebenaran ini dalam pikiran Anda. Hiduplah sebagai orang yang telah menerima panggilan besar itu, dipanggil untuk sesuatu yang sangat besar. Karena Anda sedang dipersiapkan untuk memerintah bersama Kristus, Sang Raja di kekekalan. Maka sekarang Anda mungkin bertanya, jadi saya akan memerintah di surga, tempat Tuhan ada sekarang ini. Masa iya? Lantas bumi akan dihancurkan, begitu? Karena itu kita masuk yang kedua. Bumi tidak akan dihancurkan. Malah tempat yang kita tinggali ini justru akan menjadi pusat tahta Tuhan selamanya. Ini didasarkan pada Wahyu 21 ayat 1-2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dengan kata lain, akan terjadi penyatuan antara surga dan bumi, di mana Tuhan dan Anda akan hidup bersama di bumi yang diperbarui. Jadi masuk surga itu bukan seperti kita dibawa Tuhan masuk ke dimensi lain, melainkan surga sendiri yang akan turun ke bumi. Dengan kata lain, Tuhan akan merajut bumi ini agar kembali menjadi seperti Taman Eden,
bahkan jauh lebih mulia. Itulah langit baru dan bumi baru, tempat Anda akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tidak membuang bumi, apalagi alam semesta yang misterius dan indah ini, penuh dengan cahaya bintang itu. Malahan, Dia akan merestorasi ulang dengan sangat indahnya. Ini beneran, karena dari zaman perjanjian lama juga, janji Tuhan mengatakan hal yang sama, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi poin yang Anda harus ingat selalu dari pembaruan ini adalah langit atau surga akan menyatu dengan bumi, tidak akan terpisah lagi. Jadi tidak ada lagi antara alam roh dengan alam nyata karena mereka sudah menyatu. Coba sekarang bayangin, kita saja kadang malas betulin barang yang rusak, mending buang, ngabisin waktu aja. Tapi lihatlah Tuhan, meskipun alam semesta ini sudah rusak, Dia tidak akan membuangnya, malah berjanji akan merajutnya kembali. Terlebih lagi, Anda yang telah ditebus oleh darah Kristus, betapa berharganya Anda di matanya. Jika alam semesta saja tidak dibiarkan begitu saja, apalagi Anda, Tuhan pasti menolong di setiap pergumulan tepat pada waktunya. Itulah komitmen Tuhan, esensinya sama, tapi bentuknya berubah. Buminya sama sebagai tempat tinggal, tetapi bentuknya berubah. Laut tidak ada lagi. Artinya bencana, kekerasan, masalah, kekhawatiran, dan apapun yang dapat menyakiti Anda sudah tidak ada lagi. Disitulah Anda akan tinggal dengan harmonis dan memerintah bersama Yesus selama-lamanya. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, bagaimana sistem di sana? Apakah kita bisa berkeringat? Jika ingin berpergian jauh, apakah ada kendaraan? Karena itu, mari kita masuk ke poin berikutnya. Yang ketiga, Anda akan diberikan tubuh kemuliaan yang melampaui hukum fisika. Hal ini didasarkan pada Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bayangkan tubuh Yesus setelah kebangkitannya. Dia bisa muncul dan menghilang seketika, tetapi tetap bisa disentuh dan bahkan makan ikan bersama murid-muridnya. Dengan kata lain, surga bukan sekedar tempat di mana Anda hanya menyembah Tuhan sepanjang waktu. Karena dengan tubuh kemuliaan, Anda akan memiliki kebebasan untuk menjelajahi dan menikmati seluruh ciptaannya tanpa batasan fisik seperti sekarang. Lebih dari itu, Anda akan kembali kepada mandat awal manusia dalam Kejadian 1 ayat 28, yaitu memenuhi, menaklukkan, dan memelihara ciptaan Tuhan. Tetapi kali ini, tanpa adanya kerusakan akibat dosa, alam semesta yang telah diperbarui akan menjadi kanvas tak terbatas bagi Anda untuk mengeksplorasi kreativitas Tuhan sepanjang kekekalan. Bayangkan betapa indahnya menjelajahi bintang-bintang dengan tubuh kemuliaan yang Anda miliki nanti. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, bagaimana dengan pasangan saya? Apakah kita tetap menikah di sana? Karena itu, mari kita masuk ke poin berikutnya. Yang keempat, pernikahan di dunia adalah bayangan dari persekutuan dengan Yesus di surga. Hal ini didasarkan pada Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Alkitab menyebut gereja, yakni Anda, sebagai mempelai Kristus. Apa artinya? Artinya, akan ada persekutuan yang kekal antara Anda dan Kristus yang jauh lebih dalam daripada ikatan pernikahan di dunia ini. Jika sulit membayangkannya, perhatikan bagaimana pernikahan Kristen di dunia ini yang menjadi gambaran kecil dari hubungan kita dengan Tuhan. Yesus sendiri menjelaskan bahwa pernikahan hanyalah untuk kehidupan di dunia ini. Dia berkata, pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga.
Ini bukan berarti pernikahan di dunia tidak penting. Justru sebaliknya, pernikahan dirancang sebagai petunjuk sementara yang mengarah kepada hubungan utama kita dengan Kristus di sana. Paulus juga menegaskan dalam Efesus 5 ayat 32 bahwa pernikahan adalah rahasia yang besar. Tetapi yang aku dimaksudkan ialah Kristus dan jemaat. Dengan kata lain, hubungan terdalam kita di dunia ini hanyalah bayangan samar dari persekutuan yang sempurna dengan Tuhan. Jadi, jika Anda pernah merasa tidak dicintai atau kesepian di dunia ini, ingatlah satu hal. Tuhan sedang menyiapkan pernikahan termegah dalam sejarah alam semesta untuk Anda. Maka keintiman, sukacita, dan kepuasan yang ditemukan dalam cinta manusia hanyalah refleksi kecil dari hubungan sejati dengan Kristus. Bahkan pernikahan terbaik pun tidak sempurna, sedangkan persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah dirusak oleh keegoisan, miskomunikasi, atau keterbatasan manusia. Tidak akan ada namanya slack, berantem, ngambek. Di surga, kasih Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan terdalam yang bahkan tidak bisa dipenuhi oleh pasangan terbaik sekalipun. Dan itulah kebahagiaan sejati yang menanti kita di kekekalan. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, jadi singkatnya, di langit dan bumi baru, saya hanya jalan-jalan saja kah sambil dekat dengan Tuhan Yesus? Maka kita ke yang kelima, Anda dapat berkarya tanpa batas selamanya di bumi dan langit yang baru. Ini didasarkan pada Yesaya 65 ayat 21 sampai 22. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat ini adalah bagian dari janji Allah tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Ini menunjukkan bahwa kreativitas manusia, baik dalam seni, arsitektur, pertanian, maupun budaya, akan terus berlangsung dalam kekekalan. Banyak orang berpikir bahwa semua pencapaian manusia akan berakhir ketika dunia ini direstorasi. Namun, Alkitab justru menunjukkan bahwa karya terbaik manusia akan dimurnikan dan dibawa ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Lihatlah dalam Wahyu 21 ayat 24 menggambarkan bahwa raja-raja bumi membawa kemuliaan dan kehormatan mereka ke dalamnya, yang menunjukkan bahwa pencapaian budaya manusia yang selaras dengan kehendak Allah akan memiliki tempat dalam ciptaan baru. Dalam ciptaan baru, bakat dan kreativitas yang diberikan Tuhan akan digunakan sepenuhnya tanpa batasan dosa, kefanaan, atau kelelahan. Dengan kata lain, Alkitab mengungkapkan bahwa Anda akan terus berkarya, mencipta, dan menikmati hasil kerja tangan Anda dalam kekekalan. Luar biasa bukan? Bayangkan di langit dan bumi yang baru, Anda bisa menciptakan karya seni yang luar biasa tanpa rasa lelah atau kebuntuan kreativitas. Anda bisa membangun rumah-rumah dan menikmati hasilnya tanpa ketakutan akan kehancuran atau kehilangan. Anda bisa menjelajahi keindahan alam semesta Tuhan yang tak terbatas, memahami misteri yang belum terungkap di dunia ini. Inilah masa depan yang Tuhan janjikan, hidup yang penuh makna, kreativitas, dan eksplorasi tanpa batas dalam hadiratnya. Mungkin sekarang Anda bertanya, lalu bagaimana dengan nasib mereka yang menolak kasih karunia? Gampangnya deh, yang tidak selamat. Maka kita ke yang terakhir, surga dan neraka tidak akan berdampingan karena keadilan Tuhan akan memisahkan keduanya untuk selama-lamanya. Ini didasarkan pada Wahyu 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Akan ada pemisahan total antara yang baik dan yang jahat. Ya, ayat ini menegaskan bahwa segala kejahatan tidak akan terus berlanjut di kerajaan Allah.
Sebaliknya, Tuhan akan menyingkirkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Nya untuk Anda dan dunia yang telah diperbarui. Pemisahan ini adalah penggenapan rencana Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 13 menyatakan bahwa dalam ciptaan baru, kebenaran tinggal. Itu berarti tidak ada tempat bagi dosa, penderitaan, atau kejahatan dalam kerajaan yang telah ditebus sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa penghakiman terakhir bukanlah tindakan balas dendam Allah, tetapi penyelesaian dari karya penebusannya. Pemisahan terakhir ini menggarisbawahi keadilan Tuhan yang sempurna, sekaligus belas kasihannya yang tinggi. Keadilan Tuhan menuntut penghapusan kejahatan. Jika tidak, kerajaannya tidak akan benar-benar baru dan murni. Tapi belas kasihan Tuhan menawarkan penebusan. Semua yang percaya kepada Kristus dapat menerima keselamatan dan tinggal di dalam kerajaannya. Inilah sebabnya mengapa pesan Injil begitu mendesak. Sebab tidak ada netralitas dalam kekekalan. Manusia akan masuk dalam kerajaan Allah atau terpisah darinya selamanya. Ya, saat ini kita hidup dalam masa kasih karunia. Pintu keselamatan masih terbuka, tetapi akan tiba saatnya ketika pemisahan ini menjadi final. Bagi mereka yang menerima Kristus, surga adalah rumah kekal mereka. Bagi mereka yang menolak kasih karunia-Nya, mereka akan dipisahkan dari hadirat-Nya selamanya. Maka sebagai pengingat, sekarang kita telah memahami bahwa kehidupan setelah kedatangan Yesus kembali adalah sesuatu yang indah dan penuh harapan. Oleh karena itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan iman yang teguh, berpegang pada janji-janji Tuhan dan terus bertekun dalam kasih serta kebenarannya. Apa yang kita lakukan hari ini bukanlah hal yang sia-sia. Pekerjaan yang Anda lakukan bukan sekedar untuk bertahan hidup, melainkan ada makna dan rencana kekal yang Tuhan telah siapkan bagi Anda. Kiranya pengharapan akan langit dan bumi yang baru semakin menguatkan kita untuk hidup dengan tujuan, setia dalam pelayanan, dan semakin rindu akan kedatangannya. Maranatha! Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.